tanah air kembali memanas. Mantan Menpora Roy Suryo secara mengejutkan mengambil langkah ekstrim dengan resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak main-main, dua instansi raksasa sekaligus, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung, kini resmi diseret ke meja hijau terkait tindakan penggeledahan yang dianggap melanggar prosedur. Joko Widodo bahkan sampai turun tangan memberikan respons langsung atas kegaduhan hukum ini. Namun di balik perlawanan sengit, Roy Suryo muncul selentingan tajam dari praktisi hukum yang menyebut aksi ini hanyalah sebuah upaya yang akan berakhir sia-sia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar penangkapan paksa Roy Suryo dan Dr. Tifa sebelum drama pra-peradilan ini pecah? Merangkum dari fakta-fakta di lapangan, inilah 5 fakta panas pra-peradilan Roy Suryo yang menyeret respon langsung dari Jokowi. Kita bedah satu persatu. Tidak terima dengan tindakan penggeledahan yang menyasar dirinya, Roy Suryo langsung mengambil langkah radikal. Mantan Menpora ini memutuskan untuk menyeret dua institusi hukum paling berpengaruh di Indonesia sekaligus, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung ke meja hijau. Ini bukan sekadar gertakan sambal. Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIP, gugatan pra-peradilan ini telah sah terdaftar, menempatkan kepolisian dan Korps Adjaksa di posisi tergugat. Publik kini menanti, apakah tindakan penggeledahan tersebut memang cacat hukum, ataukah ini hanya strategi defensif sang mantan menteri? Jawabannya akan mulai terkuak sebentar lagi, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengetuk palu. Sidang perdana resmi akan digelar pada Senin 29 Juni 2026. Kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Yang dilakukan penyidik juga tidak proper, tidak menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya. Kalau diberitahukan surat pemberitahuan terlebih dahulu misalnya bahwa sebelum akan ada penyerahan, kami mengundang dan lain sebagainya, ya kita bisa antisipasi, ya kita akan datangi. Tentu kita akan bernegosiasi mengatakan tidak perlu ditangkap dan ditahan karena kita akan datang pada kejaksaan. Toh kewenangan penyidik dalam konteks ini kan tinggal 1, 2, 3 hari lagi saja karena Senin itu pelimpahan berkas katanya, pelimpahan berkas dan kemudian juga tersangka. Jadi sebenarnya kewenangan mereka tidak banyak lagi, tapi kenapa di ujung kewenangan yang tidak banyak itu tiba-tiba mereka melakukan penahanan dan penangkapan untuk sesuatu yang tidak masuk akal, tidak perlu, tidak penting, tidak seharusnya dilakukan. Di tengah memanasnya suhu politik dan hukum pasca pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Joko Widodo akhirnya resmi buka suara. Alih-alih menghindar dari polemik, Presiden Jokowi justru menunjukkan sikap satria dan negarawan. Beliau secara tegas menyatakan sangat menghargai keputusan bebasnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, sekaligus menghormati langkah pra-peradilan yang kini tengah bergulir. Tidak sampai di situ, sebuah komitmen besar pun diucapkan. Jokowi menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, tanpa intervensi hingga ketukan palu terakhir di persidangan nanti selesai. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya, terima kasih. Menanggapi perlawanan hukum terkait tindakan penggeledahan tersebut, pihak kepolisian justru menunjukkan sikap yang tenang dan sangat profesional. Jauh sebelum Roy Suryo resmi mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Poldar Dr. Iman Imanuddin, ternyata sudah memprediksi dan memberi lampu hijau.
Beliau sempat menegaskan bahwa Roy Suryo memiliki hak penuh secara hukum untuk menempuh jalur pra-peradilan jika merasa keberatan. Kini, setelah gugatan itu benar-benar bergulir, Polda Metro Jaya secara konsisten membuktikan ucapannya. Mereka berkomitmen penuh mengerami proses tersebut dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi tersangka untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Guna menjamin keberimbangan dan kontrol terhadap proses penyidikan yang berlangsung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan ruang pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Maka kepada pihak tersangka, keluarga, maupun kuasa hukum tersangka dapat menggunakan mekanisme kontrol dan uji yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Di tengah riuh rendah dukungan dan optimisme kubu Roy Suryo untuk melawan balik lewat jalur pra-peradilan, sebuah suara sumban yang menohok tiba-tiba datang dari kalangan praktisi hukum senior. Damai Hari Lubis secara mengejutkan melontarkan prediksi yang sangat berani dan skeptis. Di saat publik mengira Roy Suryo di atas angin, Damai Hari Lubis justru menilai bahwa seluruh manuver hukum yang dilakukan mantan Menpora tersebut, mulai dari menggugat Polda Metro Jaya hingga Kejaksaan Agung, hanya akan berakhir dengan satu kata, sia-sia. Mengapa seorang praktisi hukum begitu yakin bahwa perlawanan Roy Suryo atas tindakan penggeledahan ini akan kandas di tengah jalan? Apakah ada celah hukum fatal yang lupu dari perhatian kubu Roy Suryo? Ataukah ini sebuah isyarat bahwa benteng pertahanan kepolisian dan kejaksaan terlalu kuat untuk ditembus? Kalau seperti ini, ya saya jawab hukum ya. Roy akan ditolak. Karena ini hak JPU gitu maksudnya. Betul kan? Ini karena pertanyaan ini. Ini hak JPU gitu. Iya. Jadi udah nggak bisa nahan gitu. Bisa penyidik. Status tersangka itu adalah status dari penyidik. JPU terdakwa. Ketika hari setelah SP 21 tahap 2, oke? Belum didaftarkan ke pengadilan, berkasnya disampaikan semua, ya kan? Nah, itu kan ada pemberkasan, diserahkan semua, nanti semua terdakwa dikasih, penyidik dikasih, bahkan pengacara dikasih, ya kan? Tentu JPU juga pegang ya. Bukan penyidik, maksud aku, majelis hakim, ya dikasih. Barulah itu terdakwa namanya. Jadi masih tersangka. Kalau sekarang belum didaftarkan, masih tersangka. Jadi hak penyidik pada saat itu menahan, bukan hak JPU. Ini sesuai pertanyaan ya. Nah, kenapa? Ini sekolah. Nah, ini dia akan ditolak menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu semuanya akan ditolak. Ini kan tadi subjektivitas dari penyidik yang menerbitkan. Nah, sebetulnya itu hak subjektivitas itu boleh dibilang ketika digunakan adalah menjadi diskresi, kebijakan. Faktor apa? Subjektivitas, hak kewenangan. Untuk mencabutnya pun, ya kan, selama 3 hari itu masih kewenangan penyidik, gitu loh. Nah, sampai saat ini pun andai belum diregister masih tersangka namanya. Tersangka menurut KUHP adalah hak penyidik, penuntut adalah JPU. Gitu loh. Jadi kalau dia bilang itu bukan haknya, salah, keliru ya. Saya nggak menjalankan salah, itu keliru pengacaranya, ya kan, keliru, kurang menguasai KUHP, banyak nggak ngerti. Sebelum genderang perang pra-peradilan resmi ditabuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebuah drama penangkapan yang menegangkan sempat terjadi di balik layar.
publik sempat dikejutkan oleh kabar miring mengenai nasib dua tokoh vokal, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tanpa banyak sorotan media di awal, keduanya ternyata sempat dijemput dan ditangkap paksa oleh aparat penegak hukum. Ketegangan sempat memuncak ketika penggeledahan dilakukan, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat mengenai nasib kelanjutan perkara mereka. Namun, sebuah plot twist terjadi. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan intensif, status keduanya berubah drastis, hingga akhirnya mereka resmi dibebaskan kembali. Tak terima dengan perlakuan represif dan tindakan penggeledahan yang mereka alami selama penangkapan paksa tersebut, Roy Suryo akhirnya memilih tidak tinggal diam dan meluncurkan serangan balik hukum yang masif. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Notodrojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadila, juga Pak Agus, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Jadi kita kembali lagi kita meyakini ya bahwa kebenaran tidak mati. Betul. Negara ini kebenaran masih bisa menyala di negara ini. Insyaallah. Ya. Jadi kita dukung juga pemerintah, kita ingin adil Presiden Prabowo ya. Jadi kita dukung ya, kita dukung pemerintah. Mana yang baik kita dukung ya, yang mana yang belum baik kita dukung untuk menjadi lebih baik ya. Bagaimana jika saat ini bukti bahwa hukum tidak mati di negara ini ya. Jajaran hukum, APH seperti kejaksaan, kepolisian juga bekerja dengan profesional. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.